Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kakak Chandra dalam Sekolah Minggu Virtual. Semoga hari ini adik-adik semangat semua ya, siap mengikuti pelajaran firman Tuhan hari ini. Pasti semuanya siap ya. Adik-adik, Kakak Chandra mau tanya nih, kulkas dibuat untuk mendinginkan atau membekukan makanan, ya kan? Motor dibuat untuk apa? Untuk menjadi alat transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. TV jadi dibuat untuk apa? Untuk menjadi sarana menyalurkan hiburan kepada kalian, bisa nonton gambar, mendengarkan musik dan sebagainya. Kalau kamu, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kamu diciptakan Tuhan untuk apa? Ayo, tahu nggak untuk apa kamu diciptakan oleh Tuhan? Nah, sebelum Kakak Chandra jawab, kita simak ya pelajaran hari ini, cerita hari ini dalam Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 26. Adik-adik, Rasul Paulus dalam surat itu diceritakan dia ada di dalam penjara. Kalau di dalam penjara harusnya gimana? Sedih, nangis, susah, menderita. Ya nggak enak ya, harusnya hidup itu kita itu senang-senang, happy-happy, jalan-jalan, healing, makan, sukacita. Tapi Rasul Paulus malah di dalam penjara. Tapi apakah dia sedih? Dia kecewa, dia marah? Tidak adik-adik, dia bersukacita. Kenapa dia bersukacita? Karena dia tahu bahwa hidupnya itu untuk Tuhan Yesus. Dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi dia, hidup adalah untuk melayani Tuhan Yesus, untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus, mengasihi banyak orang dengan kasihnya Tuhan Yesus. Sehingga bagi dia, tidak apa-apa aku dipenjara, karena aku dipenjara karena melayani dan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak apa-apa aku dipenjara, tapi selama dipenjara aku bisa mengasihi Tuhan Yesus. Kalaupun aku mati, tidak apa-apa karena aku akan melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wow, dia punya keyakinan, punya kesadaran yang luar biasa bahwa dia diciptakan dan diselamatkan untuk mengasihi Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus. Sehingga tidak apa-apa aku dipenjara, asal aku melayani Tuhan Yesus. Nah, kemudian dia berkata, kalau aku hidup, berarti aku hidup untuk membuat pekerjaan Tuhan Yesus semakin maju. Orang-orang semakin bersukacita dan semakin kuat dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah yang diceritakan dalam Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 26 ini. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kamu sekalian? Kalian itu hidup ngapain? Apakah kamu hidup untuk mengasihi Tuhan Yesus atau tidak? Apakah kamu malah tiap hari itu main game, tidak peduli kasihmu kepada Tuhan Yesus, melawan orang tua, bertengkar sama adik atau kakak, membenci orang lain? Apakah ada yang hidupnya seperti itu? Saya harap tidak ada ya, Kak Chandra harap tidak ada. Kak Chandra harap hidupmu adalah untuk melayani Tuhan Yesus, menyanyi, bermain musik di gereja, datang sekolah minggu, bersekutu, di rumah kamu patuh sama orang tua, di sekolah kamu tekun belajar, tidak mencontek. Ingat, kamu diciptakan untuk mengasihi Tuhan Yesus, dan kamu juga diselamatkan supaya kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik, kamu mau ngapain? Sekarang kamu tahu kamu diciptakan dan diselamatkan untuk Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, sekarang kamu mau ngapain? Aku harap kalian berkomitmen, berjanji, aku mau setiap hari aku mau sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, membantu mereka, melayani Tuhan di gereja, datang sekolah minggu, rajin beribadah. Di sekolah aku mau rajin belajar, mengerjakan tugas, tidak mencontek, mau menyayangi orang lain, berkata baik, tidak ngegas,
tidak sombong, tidak memaki-maki, tapi aku mengucapkan kata-kata berkat dan menolong banyak orang, bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Nah, kiranya adik-adik memiliki keyakinan dan komitmen yang sama seperti Rasul Paulus bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kakak Chandra ingin mendoakan kalian semua. Tuhan berkatilah anak-anakmu semua supaya mereka hidup benar, hidup sesuai dengan maksud tujuanmu menciptakan dan menyelamatkan mereka, yaitu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi banyak orang dengan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anakmu semua dimanapun mereka berada yang menonton tayangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menonton Sekolah Minggu Virtual hari ini. Tuhan Yesus memberkati.